Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Ngobrolin tentang edukasi kesehatan alami ini nggak ada habisnya ya. Masih banyak hal-hal dasar sederhana tapi juga dilupakan oleh masyarakat. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus juga bisa dianggap ini salah satu metode teknik ya, teknik sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri. Ada yang menanyakan begini, kalau orang yang mengalami kondisi-kondisi seperti tensi atau tekanan darah tinggi, apakah nggak boleh mengonsumsi kopi, dan jika nggak boleh, kira-kira boleh nggak minum teh? Sebenarnya apa yang nggak memperbolehkan atau zat yang memang harus dihindari dalam teh atau yang terkandung di teh dan kopi? Kenapa orang-orang yang tekanan darah tinggi itu nggak boleh mengonsumsinya? Nah, ini menarik ya pertanyaan ini. Mungkin kalau saya nggak salah ngitung itu ada sekitar 111 pertanyaan yang senada, yang sama pertanyaannya tentang teh dan kopi yang nggak boleh dikonsumsi oleh orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi. Saya cerita dulu ini sudut pandang saya sebagai praktisi kesehatan dan juga sebagai orang yang senang mendengarkan diskusi, obrolan-obrolan warung kopi. Ya, saya anggap obrolan warung kopi itu obrolan yang nggak mendasarkan dengan ilmiah tapi berdasarkan pengalaman, katanya dan katanya. Itu kan disebutnya obrolan warung kopi. Nah, ternyata teh dan kopi ini yang nggak diperbolehkan itu berlebihan. Sebenarnya itu berlebihan. Nah, arti dari berlebihan ini kalau kita deskripsikan secara sederhana itu begini. Kita sering mengonsumsi wedang kopi itu atau teh hangat, ini sehari bisa sampai 3 gelas, 4 gelas, ada yang sampai 5 gelas sehari, kurang lebih sekitar 8 jam ya. Ya kalau kita hitung-hitung mungkin jam berapa, pagi sampai sore lah gitu. Anggaplah sampai jam 5 sore itu ada yang sampai 5 gelas, 8 gelas. Nah, ini sebenarnya nggak masalah ketika kita dalam kondisi yang terbaik, yang prima, dan juga cara minumnya itu tepat, yaitu perut dalam kondisi yang nggak kosong, kemudian minum air cukup, dan mengonsumsinya di waktu-waktu yang memang tepat. Ini nggak jadi soal. Nah, yang jadi soal ini nggak makan, cukup minum kopi atau minum teh begitu saja, dan dilakukan terus-menerus bertahun-tahun sehingga muncullah gangguan-gangguan kesehatan. Nah, ini yang perlu kita rubah, yang perlu kita waspadai, dan harus kita evaluasi secara personal, secara individu, secara mandiri gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan orang-orang yang mempunyai tekanan darah tinggi kemudian nggak boleh mengonsumsi kopi atau teh? Nah, kalau kita bicara tekanan darah tinggi ketika mengonsumsi kopi dalam kondisi tadi ya, perut kosong, ini dikhawatirkan memicu asam lambung, kemudian mengarah ke sesak nafas. Nah, ketika sesak nafas ini muncul, ada riwayat misalnya tekanan darah tinggi, ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya itu kenapa? Karena nanti ketika naik berlebihan dan pembuluh darah nggak kuat, itu bisa mengalami akibat fatal. Nah, di situ sebenarnya yang nggak diperbolehkan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya sehari itu 1 kali,
kemudian gulanya juga nggak perlu banyak-banyak, misalnya cukup setengah sendok gitu ya, nggak terlalu manis, ini nggak jadi soal sebenarnya. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya, kita bisa minum teh atau kopi ini setelah setengah jam dari mengonsumsi air hangat. Itu teknik sederhana yang bisa kita lakukan. Kemarin kita udah bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman bisa cari di channel ini atau nanti saya cantumkan di deskripsi untuk videonya. Nah, dengan metode mengonsumsi air hangat terlebih dahulu, kurang lebih 1 jam atau setengah jam ya, setengah jam, dan nanti baru mengonsumsi teh, ini dianggap gitu ya, dan diharapkan bisa menenangkan lambung, kemudian membuat tubuh kita rileks. Dan yang nggak boleh dikonsumsi berlebihan itu sebenarnya yang terkandung di kopi dan teh ini kafeinnya. Kafein itu kalau terlalu banyak dia bisa mengentalkan darah, dan kalau sudah kental seperti itu dikhawatirkan ada penyumbatan. Nah itu sebenarnya alasan dasarnya kenapa kita nggak boleh mengonsumsi berlebihan kalau kata saya teh dan kopi, baik itu orang-orang yang sedang sehat maupun orang-orang yang memang ada riwayat tekanan darah tinggi. Clear ya? Jadi sudah lagi nggak perlu berasumsi atau berpikir, oh kalau orang punya tekanan darah tinggi itu nggak boleh sama sekali minum teh dan kopi. Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Itu yang harus kita garis bawahi. Nah, saya tahunya dari mana? Tentu sebagai orang yang senang membaca, senang katakanlah senang belajar, diskusi, sharing di forum saya, di forum Resep Sehat Alami, juga di forum-forum yang lain itu banyak sekali dokter yang bisa saya ajak sharing. Benar nggak nih tentang hal-hal seperti ini, dan mereka menjawabnya nggak tepat. Yang tepat tuh jangan berlebihan. Nah dari situlah hal-hal ini juga saya baca dari jurnal-jurnal yang mereka publikasi, sehingga kita jadi tahu bagaimana yang harus kita lakukan sebagai masyarakat awam untuk menjaga kesehatan, terutama dari teh dan kopi ketika kita ada riwayat tekanan darah tinggi ataupun yang memang sedang sehat kemudian ingin melakukan pencegahan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.